Hallo Indonesia. Let's go. Wel weer wedstrijd. Dus het seizoen is nog lang. Striker kita salah satunya striker, tapi ya perlu waktu. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Resmi. Justin Hubner menyusul ke Qatar, perkuat timnas Indonesia U23 jelang hadapi Australia U23 di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 mendapatkan kabar baik jelang laga kedua di fase grup Piala Asia U23 2024 kontra Australia, dengan konfirmasi kehadiran Justin Hubner. Sang pemain berusia 20 tahun, Hubner, akhirnya diberikan izin oleh klubnya, Cerezo Osaka. Sebelumnya, ada negosiasi yang alot antara PSSI dan Cerezo Osaka tentang Justin Hubner karena klubnya masih memerlukan di kontestasi Liga Jepang. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Hubner sedang menuju ke Doha, Qatar, dan dijadwalkan tiba pada Kamis 18 April pagi esok waktu setempat. Alhamdulillah, di tengah tantangan yang dihadapi para pemain, terutama di laga pertama melawan tuan rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung. Dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang, setelah Ivar Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia, saya optimistis tim kita akan bangkit dan kembali fit, ujar Erick Thohir dalam situs resmi PSSI, dilansir Rabu 17 April. Kehadiran Hubner tentunya menjadi tambahan kekuatan yang berarti bagi pelatih Shin Taeyong menjelang laga kontra Australia, yang akan dihelat Kamis 18 April malam esok waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 kandas di partai pembuka kontra Qatar dengan skor 0-2, dengan dua pemain menderita kartu merah, yaitu Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Jenner dan Sananta pun dipastikan absen karena skorsing, dan kehadiran Hubner diharapkan dapat menambal ketiadaan dua pemain bintang tersebut. Jika melihat bagaimana para pemain kita fit selama 90 menit lebih saat melawan Qatar, meskipun bermain dengan 9 pemain, saya optimistis para pemain bisa memberikan hasil terbaiknya. Di turnamen yang ketat seperti ini, kita harus lupakan laga sebelumnya, dan kini waktunya fokus serta mati-matian untuk meraih kemenangan di laga berikutnya, tegas Erick. Soal naturalisasi timnas Indonesia, komentar menohok Mees Hilgers terbukti bukan omong kosong. Para pemain keturunan yang dinaturalisasi timnas Indonesia menghadirkan dampak signifikan terhadap performa skuad Garuda di pentas internasional. Level permainan timnas Indonesia meroket berkat kehadiran deretan pemain keturunan berkualitas Eropa. Kontribusi pemain-pemain naturalisasi terlihat nyata ketika skuad Garuda melumat ke Golden Star. Naiknya level permainan timnas Indonesia yang dibantu para pemain naturalisasi ternyata sudah diprediksi salah satu bintang dunia. Sosok yang dimaksud adalah pemain keturunan Indonesia yang tengah bermain untuk FC Twente, Mees Hilgers. Hilgers pernah mengatakan komentar menohok soal kualitas timnas Indonesia dalam sebuah wawancara dengan salah satu media asing. Bek 22 tahun itu menyebut salah satu cara yang paling efektif mengerek performa timnas Indonesia adalah lewat program naturalisasi. Menurut saya kalau ingin menaikkan level timnas Indonesia, perlu pemain naturalisasi, keturunan, kata Hilgers dalam wawancaranya. Hilgers menegaskan tidak meremehkan kualitas pemain lokal Indonesia. Namun, salah satu perbedaan signifikan pemain lokal dengan keturunan adalah soal kualitas kompetisi. Bukan karena Indonesia tidak memiliki pemain bagus, tetapi cara berlatih kami di Eropa begini, dengan metode yang sulit. Jadi kami bisa menaikkan level permainan timnas Indonesia, ujar Hilgers. Komentar Hilgers tersebut pun terbukti bukan omong kosong. Kini timnas Indonesia perlahan menjadi kesebelasan yang disegani untuk level Asia. Kehadiran sederet pemain keturunan yang dinaturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Jay Itzes,
Ragnar Oratmangoen, hingga Tom Haye mampu menghadirkan sejarah bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengucap syukur atas performa gemilang timnas Indonesia saat ini. Dia berharap skuad Garuda bisa terus konsisten bermain di level tertinggi. Alhamdulillah kita berhasil meraih 3 poin di kandang Vietnam. Mental dan ketenangan para pemain patut mendapatkan apresiasi, kata Erick. Jawaban Erick Thohir soal banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong membuat gebrakan-gebrakan tak populer. Kebijakan pelatih asal Korea Selatan ini dinilai mulai membuahkan hasil. Langkah pertama yang terbilang ekstrim adalah memutus satu generasi sepak bola Indonesia. Nama besar macam Andritani Ardiasa hingga Bayu Pradana tak lagi dilibatkan, seperti belum puas merombak wajah timnas Indonesia menjadi lebih segar, ia melakukan cara lain. Naturalisasi pemain keturunan dijadikan cara instan menguatkan fondasi yang telah terbentuk. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menilai tak ada salahnya dengan makin banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia. Menurutnya, itu merupakan langkah jitu untuk membangun kebesaran tim Garuda di pentas internasional. Asal dilakukan dengan cara yang tepat. Itu kombinasi generasi emas timnas yang muda dan tentu para pemain diaspora yang percaya sepak bola Indonesia bangkit. Jadi boleh enggak? Boleh. Kami kombinasikan kekuatan terbaik kita, ungkapnya. Terkait hal tersebut Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB menanggapi banyaknya pemain asal negeri kincir angin itu yang dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI saat ini. Sekretaris Jenderal KNVB, Guits de Jong, pun menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut. Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI namun de Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Timnas Indonesia tentu bagus tapi jangan banyak-banyak, ucap Guits de Jong. Ya tentu itu hal bagus, tapi jangan banyak-banyak, sambungnya. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan Shin Tae-yong terbukti berhasil dan perlahan timnas Indonesia kini mulai menunjukkan kekuatannya di level Asia Tenggara dan juga Asia. Munculnya sosok pemain bernama Dean Zandbergen kembali menjadi sorotan publik Indonesia. Pemain yang digadang-gadang menjadi calon pemain naturalisasi ini berhubungan via video call bersama Hamdan Hamedan. Dean Zandbergen memang bukan nama pemain baru di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, dia sudah kerap disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dia sebelumnya sempat diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI. Yang paling baru, Dean Zandbergen melakukan hubungan komunikasi melalui video call dengan staf ahli Menpora, Hamdan Hamedan. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar apakah Dean bakal menjadi pemain naturalisasi berikutnya yang diproses PSSI. Sebab, Hamdan punya rekam jejak mengurus berbagai keperluan ini selama membantu PSSI. Jika merujuk datanya, Dean Zandbergen merupakan pesepak bola kelahiran Belanda pada 5 September 2001. Artinya, pesepak bola yang berposisi sebagai penyerang ini usianya telah menginjak 22 tahun. Karirnya di dunia sepak bola memang lebih banyak berkutat di negeri kincir angin. Sejak masih berusia muda, dia sudah berlatih bersama Togyut, SC Excelsior, hingga BVV Barendrecht. Bersama tim yang disebut paling akhir, ia bermain hingga 2020. Selepas itu, Dean Zandbergen berpindah menuju Westlandia U21, 2020 hingga 2021, kemudian memperkuat Excelsior MU21, 2021 hingga 2022, TOG, 2022 hingga 2023, dan terakhir direkrut oleh Sparta U21 pada Juli 2023. Performa impresifnya itulah yang membuat Dean dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang saat ini tengah berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie musim 2023-2024. Dia pun langsung mendapatkan kesempatan debut singkat meskipun durasinya tak lama. Saat timnya menang 2-0 atas IJ Selmer Vogels pada ajang KNVB Cup, dia mengukir debut selama 3 menit. Pada pertandingan ini, dia baru bermain pada menit ke-90, tepatnya saat tim pelatih menarik keluar Charles Andreas Beriem, sang pencetak gol kedua Sparta Rotterdam pada pertandingan tersebut.
Baru pada laga kedua melawan ADO Den Haag, dia mendapatkan kesempatan bermain selama 14 menit. Meskipun demikian, sejauh ini belum diketahui secara pasti dari mana garis keturunan Indonesia diperoleh pemain berusia 22 tahun tersebut. Wasit Nasrullo Kabirov mendadak menjadi buah bibir setelah laga Qatar versus Indonesia pada fase grup Piala Asia U23 2024. Berikut profil Nasrullo Kabirov yang memimpin laga Qatar versus Indonesia di Piala Asia U23 2024. Wasit 38 tahun asal Tajikistan itu menjadi sorotan lantaran keputusan-keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23. Menunjuk titik putih di kotak penalti Indonesia, mengganjar Rizky Ridho dengan kartu kuning, memberi kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner, batal memberi kartu merah kepada Saif Eldin Hasan, dan tidak memberi pelanggaran setelah Marcelino Ferdinand didorong, adalah deretan kontroversi kepemimpinan Kabirov dalam laga Qatar versus Indonesia. Timnas Indonesia U23 mendapatkan start yang kurang bagus di Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda harus menelan kekalahan di pertandingan pertama. Tergabung dengan grup A, Timnas Indonesia U23 mengawali turnamen elit ini dengan laga yang sulit. Garuda Nusantara harus berhadapan dengan tuan rumah, Qatar. Laga ini, anak asuh Shin Taeyong harus menelan pil pahit. Karena di laga ini, mereka kalah dengan skor 2-0. Dari kekalahan ini ada beberapa pelajaran bisa dipetik. Di pertandingan ini, wasit dan VAR benar-benar menjadi momok bagi Indonesia. Ada beberapa keputusan yang membuat skuad Garuda dirugikan. Keputusan VAR pertama yang merugikan Indonesia adalah insiden penalti di akhir babak pertama. Awalnya insiden itu tidak dinyatakan penalti, namun VAR meminta wasit untuk Nasrullo Kabirov untuk memeriksa layar dan memberikan penalti kepada Qatar atas insiden itu. Kerugian kedua yang diberikan wasit kepada Indonesia di laga ini adalah kartu merah Ivar Jenner di awal babak kedua. Dalam tayangan ulang, Jenner tidak melakukan kontak dengan pemain Qatar karena ia langsung melompat, namun wasit tetap memberikan kartu kuning kedua. Dalam insiden ini, wasit sama sekali tidak mengecek VAR. Kerugian Indonesia dari VAR adalah kartu merah Ramadan Sananta. Awalnya wasit memberikan kartu kuning pada striker timnas Indonesia itu, namun setelah meriksa tayangan ulang di VAR, wasit memberikan kartu merah, meski memang pelanggaran Sananta ini layak. Mendapatkan kartu merah karena ia terlihat menginjak kaki lawan. Ganasnya Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong, yang malah melintang di benua Eropa. Mulai dari klubnya Tom Haye, Bologna FC hingga sekarang ke Premier League Norwich City Inggris. Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sydney Van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen, yang sekarang di Norwich City Liga Inggris. Musim terbaik Sydney Van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022-2023, yang sekarang ke Liga Inggris. Performa Sydney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna, dan hijrah ke Norwich City Liga Inggris. Di musim bersama Bologna, Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21 yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney Van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sydney Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan.
Sampai-sampai, salah satu netizen bertanya rumor di atas kepada akun media sosial yang dikenal kredibel membahas pemain keturunan plus dekat dengan orang dalam PSSI, FT_IDN. Land, benarkah stiker Norwich City, Sydney Van Hooijdonk itu keturunan Indonesia? Inikah pemain yang dimaksud sama Pak Hamdan di acara bareng Bung Towel kemarin? Tanya akun Wong_kaku kepada FT_IDN. Secara tidak langsung, FT_IDN membantah kabar tersebut. Kenapa orang-orang nebak itu, pemain keturunan grade A yang dimaksud Hamdan, Sydney Van Hooijdonk? Apa karena nebak dari endorse konyol akun fanpage bola, tulis FT_IDN. Jika merujuk lagi kepada ucapan Hamdan Hamedan, pemain yang menyatakan kesiapan memperkuat timnas Indonesia berasal dari salah satu klub terdunia, dan Norwich City tak menyandang status itu.